Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asminur Aditya. Saya dari kelas 2B Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan motor 3 fasa. Pengertian motor 3 fasa. Motor 3 fasa adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan sumber listrik 3 fasa, yaitu sistem arus bolak-balik AC dengan 3 jalur tegangan yang berbeda fasa 120 derajat satu sama lain. Motor 3 fasa mengubah energi listrik 3 fasa menjadi energi mekanik putaran. Motor ini umum digunakan di industri karena efisien, tangguh, dan mampu menghasilkan torsi tenaga putar yang besar. Ciri-ciri motor 3 fasa: 1. Menggunakan 3 kabel fasa RST sebagai input. 2. Lebih hemat daya dibanding motor 1 fasa untuk daya besar. 3. Umumnya tidak membutuhkan kapasitor seperti motor 1 fasa. Digunakan di mesin-mesin industri, contohnya pompa, blower, kompresor, konveyor, dan lain-lain. Cara kerja singkat: arus 3 fasa mengalir ke stator dan membentuk medan magnet berputar. Medan magnet ini menginduksi arus pada rotor sehingga rotor ikut berputar. Berikut adalah jenis-jenis motor 3 fasa yang umum digunakan terutama industri. 1. Motor induksi 3 fasa ensinkron. Motor yang paling banyak digunakan karena konstruksinya sederhana, murah, dan tahan lama. Motor induksi rotor sangkar tupai spiral jack motor. Rotor berbentuk sangkar, kuat, minim perawatan, dan banyak dipakai di industri. B. Motor induksi rotor lilit wound rotor motor. Rotor memiliki lilitan dan slip ring. Torsi awal lebih besar, cocok untuk beban berat saat start. 2. Motor sinkron 3 fasa. Rotor berputar sinkron dengan frekuensi arus listrik tanpa slip. Digunakan untuk aplikasi yang butuh kecepatan konstan. Cocok untuk pompa, kompresor, atau generator sinkron alternator. 3. Motor servo 3 fasa. Motor presisi dengan sistem kontrol umpan balik hatchback. Digunakan di robotik, mesin CNC, dan otomasi industri. 4. Motor stepper 3 fasa. Berputar dalam langkah-langkah kecil step. Cocok untuk aplikasi kontrol posisi yang presisi. Simpulan: jenis-jenis yang paling umum dan banyak digunakan adalah motor induksi rotor sangkar tupai karena konstruksinya yang kuat dan efisien. Kalau kamu mau lihat gambar jangan masing-masing jenis, contoh penerbangannya bisa aku bantu juga. Berikut adalah keuntungan atau kelebihan motor listrik 3 fasa dibanding 1 fasa. 1. Efisien lebih tinggi. Motor 3 fasa menghasilkan daya lebih besar dengan ukuran yang sama, mengonsumsi energi listrik lebih efisien. 2. Torsi lebih besar dan stabil, memberikan torsi awal dan torsi operasi yang tinggi serta stabil. Cocok untuk aplikasi industri berat. 3. Putaran lebih halus karena adanya 3 gelombang listrik yang bergantian secara seimbang selisih 120 derajat fasa. Motor berputar lebih mulus dan tanpa getaran besar. 4. Tidak perlu kapasitor. Berbeda dengan motor 1 fasa yang butuh kapasitor untuk starting, motor 3 fasa tidak perlu komponen tambahan untuk bekerja. 5. Lebih tahan lama dan handal.
Konstruksi sederhana dan kuat, cocok untuk pemakaian terus-menerus di industri. 6. Biaya operasional lebih rendah, walaupun biaya awal lebih tinggi. Motor 3 pasang lebih hemat energi dan lebih sedikit perawatan. Berikut adalah beberapa kerugian atau kekurangan motor listrik 3 pasang. 1. Tidak bisa langsung digunakan di rumah tangga. Motor 3 pasang membutuhkan sumber listrik 3 pasang, sedangkan di rumah biasanya hanya tersedia listrik 1 pasang. 2. Biaya instalasi awal lebih mahal. Instalasi sistem listrik 3 pasang, panel kabel pengaman lebih mahal dibandingkan sistem pasang. 3. Ukuran dan bobot lebih besar. Untuk daya tertentu, motor 3 pasang biasanya lebih besar secara fisik. 4. Membutuhkan pengaman lebih kompleks, butuh proteksi lebih, seperti proteksi kehilangan pasang failure, ketidakseimbangan beban, dan hubung singkat antar pasang. 5. Perawat butuh tenaga ahli. Meski minim perawatan saat terjadi kerusakan, biasanya butuh teknisi yang lebih berpengalaman. 6. Resiko kerusakan lebih besar jika fasa tidak seimbang. Ketidakseimbangan beban atau tegangan antar fasa dapat merusak motor dengan cepat. Berikut contoh soal dan pembahasan tentang motor listrik 3 pasang. Di sini contoh soalnya ya. Nah, di sini ada contoh-contoh. Komponen-komponen motor 3 pasang adalah sebagai berikut. Rotor berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Stator berfungsi untuk menghasilkan medan magnet atau arus bolak-balik. Fan untuk sirkulasi udara baik di dalam interior maupun di luar outdoor unit. Cooling airflow untuk mendinginkan komponen-komponen motor, terutama bagian yang menghasilkan panas selama pengoperasian. Drive in dari menopang beban yang ditimbulkan oleh transfer daya motor ke beban. Non drive in motor itu ada tetapi tidak motor menopang beban yang ditimbulkan oleh berat sendiri dan beban lainnya yang mungkin langsung terlibat dalam pergerakan. Sekian presentasi dari kami, maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.